Buat teman-teman yang karena satu dan lain hal ingin menyimpan uang di rumah, berikut adalah sejumlah tempat menyimpan uang yang bisa dikatakan relatif aman dan bisa teman-teman pertimbangkan. Alternatif yang pertama adalah kotak penyimpanan tersembunyi. Sebenarnya kalau kalian peka, banyak sih furniture atau barang di rumah yang bisa dimodifikasi untuk menjadi tempat penyimpanan rahasia. Contohnya aja laci rahasia di meja, atau lemari yang dibuat khusus, rongga di balik lukisan yang digantung di dinding, atau bahkan buku yang dimodifikasi dengan rongga di dalamnya. Kuncinya adalah kreativitas dan membuat tempat yang tidak akan dicurigai orang lain sebagai tempat penyimpanan. Alternatif yang kedua adalah menaruh di dalam dinding atau di lantai. Untuk tempat penyimpanan yang lebih permanen dan sangat tersembunyi, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membuat rongga tersembunyi di dalam dinding atau di bawah lantai. Tapi sebagai catatan, ini biasanya memerlukan sedikit modifikasi struktural, tapi bisa jadi sangat efektif. Pastikan areanya tidak lembab dan terlindung dari hama. Jangan sampai uangnya malah habis dimakan rayap. Penutupnya juga harus menyatu sempurna dengan sekitarnya agar tidak mencolok. Alternatif yang ketiga adalah menaruh di benda rumah tangga yang tidak mencolok. Ada beberapa benda rumah tangga yang jarang disentuh atau diperiksa orang lain, dan ini bisa menjadi tempat persembunyian yang baik. Misalnya aja di dalam pot tanaman besar, yang tapi ditaruhnya di dalam rumah ya. Atau bisa juga di dalam kaleng bekas makanan atau minuman yang sudah tidak terpakai tapi disegel rapat. Atau bisa juga di dalam kotak peralatan yang jarang dibuka. Atau bisa juga taruh di dapur. Yang penting, tempatkan uang di wadah kedap air dan udara supaya uangnya sebisa mungkin terlindungi. Alternatif yang keempat adalah menaruh di lemari pakaian atau laci yang tidak biasa. Tapi daripada menyimpan di laci atas yang mudah dijangkau, coba pikirkan bagian belakang lemari pakaian yang jarang dibuka, atau bisa juga di balik tumpukan pakaian tebal, atau mungkin di dalam kaos kaki yang ditaruh di laci yang paling dalam dan jarang disentuh. Tempat-tempat ini memang bukan semacam brankas ya, tapi bisa menjadi pilihan untuk menyimpan uang dalam jumlah kecil yang tidak terlalu mencolok. Alternatif yang kelima adalah punya brankas pribadi. Ini adalah pilihan paling klasik dan seringkali dianggap paling aman untuk simpan uang di rumah. Brankas pribadi dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga dan biasanya terbuat dari bahan yang kuat, tahan api, dan dilengkapi kunci atau kombinasi angka yang canggih. Kalian bisa memilih ukuran yang sesuai dengan jumlah uang atau barang berharga lainnya yang ingin disimpan. Pastikan untuk menyimpan brankas di lokasi yang tidak mencolok dan terpasang dengan kuat supaya tidak mudah dipindahkan. Tapi ya, perlu teman-teman sadari bahwa biar gimana pun, menyimpan uang di rumah itu tidak ideal karena banyak resikonya. Bisa kemalingan, bisa kebakaran, bisa kena banjir, kena rayap, dan sebagainya. Terus gimana dong tipsnya supaya bisa tetap aman meskipun menaruh uang di rumah? Tips yang pertama adalah cari tempat persembunyian yang aman. Menyimpan uang tunai di rumah itu memang praktis, tapi jangan sembarang naruh juga. Cari tempat yang tidak terlalu mencolok dan mestinya tidak mudah ditemukan orang lain. Hindari tempat-tempat yang umum seperti laci meja atau di bawah kasur. Itu sih udah banyak yang menebak ya. Teman-teman bisa memanfaatkan brankas kecil, kotak yang terkunci, atau bahkan menyembunyikannya di tempat yang tidak terduga tapi mudah diakses oleh teman-teman sendiri. Kuncinya adalah kerahasiaan dan keamanan. Jangan sampai kalian menceritakan kepada siapapun tentang lokasi penyimpanan uang teman-teman. Karena semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman juga uang kalian. Tips yang kedua adalah diversifikasi tempat penyimpanan. Jangan hanya menaruh uang di satu tempat saja. Kalau jumlah uang yang teman-teman mau simpan di rumah itu lumayan besar, ada baiknya tempat nyimpannya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ada satu yang hilang, ya yang lain mudah-mudahan masih ada lah. Misalnya aja sebagian teman-teman simpan di brankas, sebagian simpan di tembok, sebagian taruh di balik lukisan, dan sebagainya. Dan lebih baik lagi kalau tetap saja ada sebagian besar yang teman-teman masukkan ke rekening tabungan di bank. Ini bisa mengurangi risiko kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu, teman-teman bisa tidur nyenyak karena tahu uang teman-teman sudah tersebar di beberapa tempat yang aman dan tidak perlu khawatir semua uang hilang dalam satu waktu. Tips yang ketiga adalah buat catatan keuangan yang jelas. Karena salah satu tantangan menyimpan uang di rumah, kalau nyimpannya terlalu aman, bisa jadi kita sendiri yang lupa itu sebenarnya uang ditaruh di mana. Makanya, jangan lupa untuk membuat catatan keuangan. Catat berapa banyak jumlah uang yang teman-teman taruh
dan kurang lebih taruh di mana. Tapi ketika menulis di catatan itu, jangan terlalu detail juga, tapi tulis yang kira-kira hanya kalian yang mengerti. Misalnya aja kalian tulisnya kembang 100. Orang nggak langsung ngerti apa tuh kembang 100. Tapi buat kalian bisa jadi pengingat, oh kalian menaruh 100.000 di pot bunga yang ada di ruang tamu, misalnya seperti itu. Ini bisa membantu kita untuk melacak uang-uang tersebut ada di mana, supaya kita sendiri tidak lupa. Nah, ini catatnya nggak harus pakai buku catatan juga sih. Bisa juga ditulis di HP kalian, atau tulis di file di komputer. Yang penting catatannya rapih dan mudah dimengerti oleh teman-teman sendiri. Dengan adanya catatan, teman-teman bisa melihat perkembangan tabungan dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Tips selanjutnya adalah hindari menyimpan uang terlalu banyak di rumah. Meskipun tips ini tentang menyimpan uang di rumah, tapi bukan berarti teman-teman harus menyimpan semua uang tunai di rumah ya. Karena sebenarnya balik lagi, menyimpan terlalu banyak uang tunai di rumah itu juga tinggi resikonya. Ada resiko kehilangan karena bencana, kebakaran, atau bahkan pencurian. Jadi, sisihkan sebagian untuk kebutuhan mendesak, tapi sisanya lebih baik disimpan di bank yang lebih aman dan terlindungi. Karena bank kan punya sistem keamanan yang lebih canggih dan asuransi yang melindungi dana teman-teman. Jadi, harus bijak dalam menentukan berapa banyak uang yang nyaman teman-teman simpan di rumah. Kalau kalian mau tahu tempat-tempat menyimpan uang yang aman selain bank, silakan nonton video saya yang lain karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Silakan klik link di bawah untuk menonton video tersebut. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.